Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus selalu bersyukur hingga akhir hayat kita, dengan selalu menjaga tauhid, menjaga keikhlasan hati, dan juga dengan berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena bersyukur kepada Allah adalah tujuan hidup kita di dunia. Oleh karenanya, kebahagiaan hidup hanya bisa diraih dengan syukur. Tanpa syukur, sebanyak apapun harta kita, setinggi apapun jabatan pangkat yang dicapai oleh manusia, tidak akan pernah membuatnya bahagia. Mana dalilnya bahwa syukur itu membuat seseorang bahagia meskipun tidak kaya? Nabi Sulaiman kaya dan bersyukur. Beliau bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala karena beliau sadar dan yakin bahwa dengan bersyukur, mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan, akan menambah kebahagiaan hidup beliau. Kalau bicara secara logika, maka syukur Nabi Sulaiman itu logis. Tapi mari kita lihat Rasulullah SAW. Bagaimana kehidupan beliau? Kehidupan Rasulullah SAW sangat sederhana.
Kalau kita melihat riwayat-riwayat yang sahih dari beliau sallallahu alaihi wasallam tentang kehidupan beliau, bahkan disebutkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, beliau kerap merasakan kelaparan sampai beliau tidak bisa tidur. Kenapa beliau lapar? Karena tidak ada makanan yang bisa beliau makan di malam hari. Dan riwayat juga disebutkan bahwa Nabi alaihissalam pada beberapa hari tidak ada asap yang keluar dari dapur istri-istri beliau. Karena memang tidak ada uang yang bisa digunakan untuk belanja dan memasak pada hari-hari tersebut. Beliau sallallahu alaihi wasallam bahkan beliau harus berpuasa sunnah karena beliau tidak punya makanan yang bisa dimakan untuk sarapan pagi. Riwayat-riwayat ini semua menunjukkan bahwa beliau bukan orang kaya. Beliau dan keluarga beliau hidupnya sangat sederhana. Rumah beliau sangat kecil. Tapi beliau mengajarkan kepada kita bahwa ternyata kemiskinan tidak menghalangi seorang untuk bisa bahagia. Makanya Rasulullah SAW ketika beliau selalu bertahajud setiap malam, selalu bertahajud hingga bengkak kaki beliau sallallahu alaihi wasallam. Lalu Aisyah menyampaikan protes beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seraya Aisyah berkata, "Lima fa'alta dha? Alaysa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar?" Mengapa engkau terlalu memaksakan diri dengan melakukan tahajud seperti ini? Tahajud harusnya yang wajar-wajar saja. Tapi kalau sudah membuat kakimu bengkak, maka ini adalah tahajud yang tidak wajar. Ingat, wahai Rasulullah, Allah sudah menghapus seluruh dosamu. Mau cari apa lagi? Kenapa sampai berlebihan, sampai melakukan tahajud berlebihan seperti ini? Lihat jawaban Nabi alaihissalam yang memberikan pelajaran penting kepada kita bahwa kalau kita ingin hidup bahagia adalah dengan bersyukur kepada Allah. Beliau menjawab protes Aisyah, "Afala kunu 'abdan syakura?" Apakah saya tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Dua pelajaran penting bisa kita ambil. Yang pertama, bahwa bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala adalah kunci kebahagiaan. Kunci kebahagiaan adalah bersyukur. Jadi siapapun yang bersyukur dengan benar, Allah Jalla wa'ala akan memberikan kebahagiaan bukan hanya di dunia, bahkan di akhirat. Yang kedua, bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala adalah dengan amal, bukan dengan ucapan, juga bukan pula dengan hati, tapi dengan amal, terutama salat. Makanya kalau ada orang Islam tidak salat, walaupun dia baik, kata orang dia tidak bersyukur. Karena bukti syukur kita kepada Allah Jalla wa'ala adalah dengan amal. Makanya Rasul ingin mensyukuri nikmat Allah dengan amal, yaitu dengan salat tahajud. Makanya kita kalau ingin bersyukur kepada Allah, maka kita harus jaga salat. Kalau sudah kita menjaga salat, maka Allah akan jaga amal-amal yang lain.
Kenapa kita susah memperbaiki akhlak? Karena kita tidak menjaga salat. Kenapa rumah tangga kita tidak juga bahagia dan tidak juga merasakan keberkahan rumah tangga? Karena kita tidak menjaga salat. Mengapa kita banyak mengalami hal-hal yang tidak mengenakan dalam hidup ini? Banyak hal yang tidak bisa kita perbaiki dari amal-amal. Kita tidak bisa meningkatkan ibadah kita. Bahkan Ramadan ini yang harusnya sempat untuk mendulang pahala sebanyak-banyaknya, tapi kita tidak juga bisa memanfaatkan Ramadan sebagai kesempatan untuk mengumpulkan, meraih bekal akhirat sebanyak-banyaknya, karena kita tidak menjaga salat. Tidak menjaga salat. Makanya para ulama menyebutkan di antara amalan utama Ramadan adalah salat tarawih. Sampai Nabi SAW memberikan statement khusus tentang salat tarawih dan menyebutkan keutamaan besar dari salat malam atau salat tarawih. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mengerjakan salat malam karena iman kepada Allah Jalla wa Ala dan mengharapkan pahala darinya, maka Allah akan hapus seluruh dosa-dosanya yang lalu, seluruh dosa-dosanya yang lalu. Terutama Lailatul Qadar, sampai Rasulullah SAW juga mengeluarkan statement khusus tentang salat malam Lailatul Qadar. Man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Barang siapa yang melakukan salat malam di malam yang diduga sebagai malam Lailatul Qadar, maka akan karena iman dan mengharapkan pahala darinya, iman kepada Allah dan mengharapkan pahala darinya, maka Allah akan hapus seluruh dosa-dosa yang lalu. Kalau kita sudah bisa menjaga salat malam, sudah bisa menjaga salat tahajud, insya Allah kita bisa menjaga salat wajib. Makanya para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, ibadah-ibadah sunnah itu tujuannya adalah mengawal ibadah wajib. Itu tujuan ibadah sunnah. Makanya ibadah sunnah tidak boleh melampaui ibadah wajib. Keliru seorang lebih menjaga ibadah sunnahnya tapi mengabaikan ibadah wajibnya. Makanya para ulama mengatakan haram hukumnya gara-gara tahajud sampai kita kesiangan salat subuh. Karena memang ibadah sunnah itu tujuannya mengawal dan menyempurnakan salat fardu, ibadah wajib. Ini butuh fikih agama, fikih ibadah namanya. Butuh fikih ibadah. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini muqaddimah. Artinya kalau kita ingin bahagia, kita harus bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala, yaitu bersyukur dengan amal. Dan ini bantahan bagi kelompok dan orang-orang yang memahami pemahaman sufi, di mana kalau sudah mencapai derajat tertentu, derajat hakikat atau ma'rifat atau tariqat, tidak perlu lagi beribadah. Tidak berlaku lagi kewajiban-kewajiban dalam Islam. Bagaimana mungkin seorang meninggalkan kewajiban ibadah? Tidak perlu salat, tidak perlu berpuasa Ramadan. Padahal tujuan hidup ini adalah beribadah, bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala. Makanya kita tidak boleh berhenti beramal sampai ajal menjemput kita. Nah, ketika hidup ini tujuannya adalah bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala, maka ya sekaligus hidup ini adalah kesempatan untuk mencari bekal akhirat. Makanya kewajiban kita selama hidup di dunia adalah dua. Dan inilah yang akan membuat kita bebas dari fitnah kubur.
Dan inilah yang membuat kita mendapatkan hisab yang ringan. Dan inilah yang akan membuat kita sukses di akhirat. Apa kewajiban yang pertama? Bertauhid kepada Allah Jalla wa'ala. Kewajiban tauhid. Tauhid dan ikhlas merupakan rukun syukur. Makanya kenapa kita bertauhid? Supaya kita bersyukur. Lihat sahabat Rasulullah, karena mereka adalah orang-orang yang bertauhid, sehingga mereka adalah orang-orang yang paling bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kewajiban kedua kalau kita ingin bersyukur, mengikuti sunnah. Jadi ketika kita mengikuti sunnah, mengikuti agama yang benar, dalilnya dan pemahamannya, bukan untuk mengada-ngada, juga bukan pula untuk mencari sensasi, bukan pula untuk berkelompok, membentuk komunitas tersendiri. Tidak ada tahazzub, tidak ada kelompok. Kita sedang tidak membuat aliran sesat, kita tidak sedang mencari perhatian, mengikuti sunnah, mengikuti agama yang benar sesuai dengan dalil dan selaras dengan pemahaman sahabat dalam rangka bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Itulah Allah sudah tegaskan dalam surah Al-Imran ayat 102, ya, atau ayat 31, maaf. Di ayat Al-Imran ayat 31, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalau kamu ingin mencintai Allah, maka buktikan cintamu kepada Allah dengan mengikutiku, yaitu mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, syukur itu cinta yang dibuktikan dengan amal. Cinta kepada Allah Jalla wa'ala yang dibuktikan dengan amal, itu namanya syukur. Makanya kalau orang ingin bersyukur tapi lebih cinta dunia, lebih cinta anak, lebih cinta istri, lebih cinta suami, lebih cinta orang tua dan orang yang kita sayangi, dia berat untuk bersyukur. Makanya banyak Al-Quranul Karim, ayat-ayat Al-Quran yang menyuruh kita untuk tidak mencintai mereka secara berlebihan. Tidak boleh mencintai dunia secara berlebihan. Makanya sebab syirik itu apa? Menduakan Allah Jalla wa'ala, mencintai dunia secara berlebihan. Itulah sebab terjerumusnya manusia kepada syirik. Mahabbatu ghairillah tabaraka wa ta'ala wa ta'zim wa ta'zimuh, mencintai dan mengagungkan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kalau kita ingin bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita harus beramal. Makanya amal yang harus kita amalkan bukan sekedar amal. Lihat surah Al-Mulk ayat 2. Allah katakan, kalau kamu mencintai Allah Jalla wa'ala, maka buktikanlah dengan amal. Amal yang bagaimana? Ayyukum ahsanu amala, amal yang terbaik. Amal yang terbaik itu seperti apa? Amal yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya seorang yang berakhlak itu siapa? Seorang yang berakhlak itu seorang yang beramal sesuai dengan amal Rasul. Kalau kita belum beramal sesuai dengan amal Rasul, belum berakhlak. Karena akhlak itu ibadah. Akhlak itu ibadah lillahi tabaraka wa ta'ala. Dari mana dalilnya? Rasulullah SAW mengatakan, ana zaimun fi a'lal jannah liman hasuna khuluquh. Saya jamin orang itu akan menempati surga di derajat yang paling tinggi. Siapa yang dijamin surga, menempati derajat yang paling tinggi di surga? Yang mulia akhlaknya. Dan ini dalil ketika Rasul menjamin surga, bahkan surga yang paling tinggi derajatnya, berarti akhlak yang mulia ibadah. Akhlak yang mulia ibadah.
lillahi tabaraka wa ta'ala. Tapi kapan seorang berakhlak mulia? Ketika dia beramal sesuai dengan amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah SAW dikatakan ketika ditanya Aisyah, bagaimana akhlak Nabi? Akhlak Nabi itu Al-Quran. Kana khuluqul Quran. Lalu Ibnu Hajar Asqalani ditanya, apa yang dimaksud dengan akhlak Nabi Al-Quran? Artinya tidak ada perintah di Al-Quran kecuali Nabi yang pertama kali mengamalkannya. Dan tidak ada satupun larangan di dalam Al-Quran kecuali beliau yang pertama kali meninggalkannya. Itu makna akhlak. Jadi begitulah seharusnya kalau kita yang bersyukur. Mencintai Allah. Bagaimana cinta kepada Allah Jalla wa'ala? Cinta kepada Allah dengan perhatikan 3. Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan 3 hal yang harus kita perhatikan untuk lebih membuat hati ini cinta kepada Allah. Akhirnya kita menjadi hamba yang bersyukur. Yang pertama, kita harus lebih mencintai Allah daripada siapapun dan apapun di dunia ini. Harus lebih mencintai Allah Jalla wa'ala. Maksudnya apa? Cinta dimaksud cinta yang menghinakan. Karena Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tidak melarang kita untuk mencintai orang yang kita sayangi secara tabiat manusia. Al-mahabbatu tabi'iyah. Allah dan Rasulnya tidak melarang. Tidak dilarang kita mencintai anak kita, mencintai orang tua kita, mencintai istri kita, mencintai suami. Tidak dilarang. Tapi cinta yang terlarang adalah cinta yang menghinakan. Makanya kita tidak boleh taat kepada makhluk dalam hal maksiat. Karena cinta dan taat itu 2 hal yang saling berkaitan. Makanya ada seorang penyair berkata, seorang penyair membuktikan bahwa cinta dan taat itu saling berkaitan erat. Ya, beliau berkata dalam syairnya, ta'asil ila wa anta tudhiru hubbahu hadal umruka fil qiyasi badi'u law kana hubbuka sadiqa la'ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'. Kamu suka bermaksiat kepada Allah padahal kamu mengaku-ngaku cinta kepada Allah. Demi Allah, ini adalah suatu hal yang sangat mengherankan. Jika seandainya kamu betul-betul cinta kepada Allah, harusnya kamu selalu taat kepadanya. Karena orang yang mencintai pasti akan selalu taat terhadap orang yang dicintai. Setiap kita mencintai siapapun, ya, misalnya kita cinta sayang kepada anak kita, maka apa yang dia mau selama itu baik kita turutin. Begitulah fitrah manusia, tabiat manusia, dia akan nurut sama orang yang dia cintai. Makanya para ulama mengatakan, kalau anak sudah berani ngelawan sama orang tua, berarti rasa sayang pada orang tua berkurang. Maka periksa dari situ. Kenapa kok dia berani tidak taat lagi sama orang tua? Karena sudah mulai memudar rasa sayang dan rasa cintanya kepada orang tua. Cari sebabnya. Apa yang menghalangi dan apa sebabnya yang membuat mereka tidak lagi taat dan patuh pada orang tua. Karena cinta pasti taat. Tidak ada ketaatan, pasti ada masalah pada rasa sayang dan cinta, ya, seseorang. Nah, jadi para jemaah sekalian, itu yang pertama. Jadi yang kita lakukan kepada Allah Jalla wa'ala adalah mencintai yang menghinakan, yang membuat kita siap taat kepada Allah secara mutlak. Dan itu tidak boleh kita lakukan kepada siapapun. Loh, itu katanya Rasul kok taatnya mutlak. Nah, taat kepada Rasul secara mutlak, cinta dan taat kepada Rasul secara mutlak boleh, wajib, tapi ujungnya hanya ittiba, tidak boleh menyembah Rasul. Kenapa kita taat kepada Rasul secara mutlak? Karena beliau menyampaikan
dan mengamalkan yang bertolak dari wahyu. Makanya kalau ada yang salah pada Rasul, maka tidak boleh kita ikuti. Kalau ada yang merupakan hal khusus bagi Rasul, maka tidak boleh kita ikuti. Yang kita ikuti dari Rasulullah SAW adalah yang merupakan syariat yang berlaku bagi beliau dan juga berlaku bagi umatnya. Jadi kita mencintai Rasul dan mengikuti beliau, taat beliau secara mutlak, tujuannya bukan untuk menyembah beliau. Makanya Abu Bakar radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah SAW wafat, beliau memberikan pemahaman kepada para sahabat dan kepada kita semua. Beliau bersabda atau beliau berkata di hadapan sahabat yang sedang diruduk kesedihan, "Ya ma'syarul muslimin, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut." Wahai kaum muslimin, barang siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah mati. Kita kenapa tidak boleh menyembah Rasulullah SAW? Karena beliau tidak maha hidup. Lalu beliau mengingatkan, "Man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut." Barang siapa yang menyembah Allah, Allah maha hidup dan tidak akan pernah mati. Jadi salah kalau seandainya kita begitu cinta dan taat ber-Rasul sampai melakukan hal-hal yang masuk ranah ibadah, membuat syair-syair yang berlebihan, sampai seolah-olah kita beribadah. Orang sufi mengatakan, orang sufi mengatakan bahwa bumi dan langit ini tercipta oleh cahaya Muhammad. Laula nur Muhammad ma khuliqatis samawati wal ard. Kalau bukan karena cahaya Muhammad, bumi langit tidak tercipta. Dari mana itu? Berlebihan. Makanya orang yang paling berlebihan sikapnya Rasul, pasti dia jauh dari ittiba. Pasti dia. Rasul pun sudah mengingatkan, la tutruni, jangan bersikap berlebihan terhadap saya. Kama atatin Nasara Isa bin Maryam, sebagaimana orang-orang Nasrani bersikap berlebihan terhadap Isa, akhirnya mereka menyembah Isa. Rasulullah SAW bahkan mengatakan, sampai saya mati pun makam saya tidak boleh jadi makam keramat. Rasulullah SAW bersabda, la taj'al qabri wafanan yu'bad, jangan pernah kamu menjadikan makamku menjadi makam keramat. Dan Allah ijabah permintaan dan doa Rasulullah SAW, sehingga makam Rasul sampai detik ini tidak ada yang namanya kesyirikan. Jadi kita para jamaah harus paham, agama itu paham, bukan gamis, bukan jenggot, bukan cadar. Pelaku pemboman itu pakai cadar, berjenggot, bercadar cingkrang, bukan itu agama. Bagian dari agama, iya, tapi inti agama paham. Makanya Allah Jalla wa'ala ketika mencintai kita, menyayangi kita, apa yang Allah lakukan terhadap kita? Apa Allah akan menjaga kesehatan kita? Apakah Allah Jalla wa'ala akan membuat kita kaya, sukses? Tidak. Apa yang Allah lakukan ketika Allah mencintai kita? Allah akan meluruskan pemahaman kita. Allah akan luruskan pemahaman kita. Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bi khaira yufaqihu fid din." Seorang yang akan Allah berikan kebaikan dunia dan akhirat. Kebaikan dunia akhirat, bukan hanya di dunia. Kalau kaya hanya di dunia saja. Jabatan pangkat hanya di dunia saja, tapi kebaikan dunia akhirat, apa yang Allah lakukan? Kalau Allah ingin berikan seorang hamba kebaikan dunia akhirat, Allah akan luruskan pemahamannya. Dia menjadi orang yang ngerti agama. Mengerti agama. Makanya tidak ada di Al-Quran, tidak ada di hadis doa-doa meminta tambah, kecuali meminta tambah ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Ilmu di sini ilmu apa? Ilmu agama. Ilmu agama itu apa? Ilmu yang membuat kita mengenal Allah Jalla wa'ala. Mengenal Allah, itu ilmu. Makanya orang bodoh itu siapa? Orang yang bodoh itu, kata Ibnu Qayyim, yang tidak mengenal Allah dan tidak beramal yang membuktikan dirinya cinta kepada Allah. Itu orang bodoh. Al-jahilu billah. Makanya Yahudi itu bodoh.
mengenal Allah tapi tidak beramal, malah mengikuti hawa nafsu. Nasrani juga bodoh, karena mereka beramal tapi asal beramal. Dasarnya apa? Tidak tahu, karena mereka beramal berdasarkan doktrin, dogma dari siapa? Dari pendeta dan pastor mereka. Tidak punya dalil. Makanya kita disuruh oleh Allah Jalla wa'ala, setiap sholat kita bukan hanya wajib bahkan fardu untuk meminta hidayah, agar kita tidak seperti orang-orang Nasrani yang bodoh hanya beramal, ya, yang bodoh hanya beramal tapi tidak mengerti apa yang mereka amalkan, atau mengenal Allah dengan baik tapi tidak mau beramal seperti orang Yahudi. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, agar kita lebih mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang dikatakan Ibnu Qayyim, terhadap siapapun, terhadap apapun, cinta kita adalah karena Allah. Ini penting para jemaah. Bagaimana cinta karena Allah? Yahya bin Mu'ad, seorang sahabat Rasulullah SAW, menjelaskan makna al-mahabbatu fillah wal bughdhu fillah, cinta karena Allah dan benci karena Allah. Kata beliau, cinta karena Allah dan membenci karena Allah, alla yazidaka bil bir wa la yanqusa bil jafa. Cinta karena Allah itu tidak bertambah. Jadi cinta kita kepada siapa misalnya? Kepada istri, istri kepada suami. Tidak bertambah rasa cinta kepada istri karena kebaikan dia. Dan tidak berkurang karena kekurangan dan kesalahannya. Inilah cinta yang sulit kita praktekkan. Pahami? Bagaimana cinta karena Allah? Tidak bertambah karena kebaikan orang yang kita cintai, dan tidak berkurang karena kekurangan dan kesalahan dari orang yang kita sayangi. Jadi nggak berpengaruh itu dia mau baik, mau berubah, mau enggak, tetap cinta. Tetap kamu harus berlemah lembut sama istri kamu, walaupun dia banyak berubah. Kenapa? Lah karena saya cinta dia karena Allah, bukan karena kelebihannya, bukan karena baikannya. Demikian pula istri wajib menghormati suami, bukan karena kebaikannya, bukan karena dia seorang suami yang baik. Ketika dia berubah, tetap harus hormat, karena istri menghormati suami karena perintah Allah, mencintainya pun karena Allah Jalla wa'ala. Makanya ada di sana sholat istikharah. Makanya dalam doa jangan terlalu memaksakan diri, minta yang terbaik. Itu makna daripada cinta karena Allah. Semua hal di dunia ini yang mubah, mintalah selalu kepada Allah yang terbaik. Jangan ngotot. Apapun pekerjaan, istikharah. Allahumma inni astaghfiruka bi'ilmika wa astaghfir Allah, aku minta pilihan terbaik darimu. Jodoh, istikharah. Karena apa yang kita paksakan, saya cinta dia, harus jadi istri saya, ternyata tidak baik bagi kita setelah berumah tangga. Makanya orang-orang yang terlalu ngotot, berambisi, lihat, dia akan jauh dari kebahagiaan dan ibadah pada Allah. Dengan cara apa? Menikah, dengan menghalalkan segala cara, dengan cara pacaran, dengan cara dipelet, dengan cara semua, ya, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan seorang wanita, melakukan segala cara mendapatkan seorang laki-laki. Itu adalah potret dan gambaran bahwa seorang ngotot dengan apa yang dia sudah pilih, sudah dia cintai, dan ini berbahaya para jemaah. Dan ini sangat berbahaya.
Yang ketiga, ketika kita ingin membuat hati ini lebih cinta Allah, cintailah semua yang dicintai Allah. Dan bencilah semua yang dibenci oleh Allah Jalla wa'ala. Kita cinta Rasul dan sahabat karena Allah mencintai mereka. Kita mencintai saudara kita muslim, mukmin karena Allah mencintai mereka. Kita mencintai kebaikan, mencintai semua yang baik di mata Allah karena Allah mencintainya. Kita harus benci orang tua kita yang kafir, harus benci karena setiap orang kafir itu musuh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus benci mereka. Walaupun orang tua kita, walaupun karena Allah benci semua orang kafir. Begitu cara kita. Ya, untuk menjaga hati agar lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Para jemaah sekalian, kita akan membahas menggapai husnul khatimah melalui Ramadan. Mari kita telaah. Mari kita perhatikan dengan baik adanya kesempatan emas untuk meraih husnul khatimah melalui Ramadan. Pertama, Allah tabaraka wa ta'ala hanya melihat kita di dunia, selama hidup di dunia, hati dan amal kita. Allah Jalla wa'ala hanya melihat hati dan amal kita. Hanya itu saja. Allah hanya melihat hati dan amal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum amalikum." Allah tidak melihat wajah kalian, paras kalian. Allah tidak melihat harta kalian. Allah hanya melihat hati dan amal. Mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala hanya melihat hati dan amal selama kita di dunia ini? Karena dunia ini jembatan akhirat. Karena dunia ini tempat bercocok tanam di ladang akhirat, yang mana kita baru memetik hasilnya di akhirat. Hari ini kita hanya bercocok tanam. Al-yawma amalun bila jaza wa ghadan jazaa'un bila amal. Hari ini kita terus beramal. Makanya para ulama ketika menyebutkan harfal akhirah, man kana yuridul harfal akhirah, barang siapa yang ingin bercocok tanam di ladang akhirat, kata ulama, maknanya beramal. Beramal, berladang itu beramal. Tapi maksud dengan amal, bercocok tanam di ladang akhirat, yang mana kita akan menuai hasilnya di akhirat, yaitu dengan amal yang ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Itulah cara berladang yang benar. Sementara ketika kita kembali ke akhirat, kita hanya kembali dengan hati dan amal. Makanya Allah lihat itu hanya hati dan amal. Karena kita kembali kepada Allah Jalla wa'ala dengan wafatnya kita hanya kembali dengan apa? Dengan hati. Dan kita kembali juga dengan amal. Kembali dengan hati, mana dalilnya? Allah berfirman, "Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Di hari tidak bermanfaat harta dan anak kecuali yang datang menghadap Allah dengan membawa hati yang bersih. Amal, mana dalilnya? Seorang wafat dengan buah amal. Rasulullah SAW mengatakan, "Yatba'ul mayyita thalathatun, ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Fa idza dufina raja'a ithnan
wa baqiya ma'ahu amaluh. Ketika seorang wafat, maka yang akan mengiringi jenazahnya sampai ke pemakaman 3 keluarganya, keluarga terutama, ya, keluarganya, temannya, sahabat semua, terutama keluarga. Ya, kemudian hartanya dikeluarkan semua, dipakai semua. Dia punya mobil banyak, semuanya dipakai untuk mengantar jenazah. Pasti tidak ada yang tidak dipakai mobilnya. Dari mobil yang paling murah sampai mobil yang paling mahal, pasti dipakai. Walaupun ke pemakaman, walaupun pasti dipakai itu. Dan ambulannya pun ditunjukkan, bukan ambulan yang biasa saja. Kalau dia orang kaya, tidak mungkin dia pakai ambulan yang abal-abal. Ambulannya pun khusus, ambulan mewah. Ditunjukkan, ini loh harta saya yang bisa mengantarkan saya sampai ke kuburan. Yang ketiga, amalannya. Tetapi ketika jenazah jadi dimakamkan, maka keluarganya tidak ikut ke liang kubur. Ketika jenazah sudah mulai dimasukkan ke liang kubur, maka hartanya pun tidak ikut bersama jenazah dimasukkan ke liang kubur. Keduanya pulang, dibawa kembali ke rumah. Tapi yang bersama mayit, yang menemaninya siapa? Amalnya. Amalnya. Oleh karenanya para jemaah sekali, Allah Subhanahu wa taala, hati dan amal yang Allah lihat, hanya 2 itu yang Allah lihat. Karena 2 hal itulah yang menentukan nasib akhirat kita. 2 hal itulah yang menentukan nasib akhirat kita para jemaah. Untuk itulah datang Islam. Datang Islam yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah alaihissalam, yang mana manfaat besar daripada Islam yang sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, menata hati, membersihkan hati. Makanya semakin jauh kita dari Islam yang murni, Islam yang sesuai dengan tuntunan Rasul, melainkan hati ini akan semakin kotor, hati ini akan semakin rusak. Hati ini akan semakin bertolak belakang dengan zikir kepada Allah Jalla wa'ala. Makanya tujuan utama diutusnya Rasul apa? Membersihkan hati manusia. Apa kata Allah? Allah Jalla wa'ala menyebutkan tujuan diutusnya Rasul, di mana Nabi Ibrahim dan Ismail berdoa agar diberikan keturunan yang akan menjadi nabi, dan Allah ijabah doa mereka. Makanya kalau doa ikhlas. Mungkin gak ya saya punya anak soleh, ulama? Mungkin, doalah dengan ikhlas. Walaupun saya supir taksi, walaupun saya tukang ojek, bisa minta kepada Allah, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Bayangkan, cucu mereka adalah nabi terbaik berkat doa mereka yang tulus. Nabi Ibrahim dan Ismail berdoa, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Wahai Rabb kami, utuslah di tengah-tengah mereka seorang nabi yang mengajarkan kepada mereka kitab, Al-Quran dan sunnah. Kata Imam Syafi'i, hikmah yaitu sunnah. Dan membacakan kepada mereka ayat-ayatmu. Dan utuslah seorang nabi di tengah-tengah mereka untuk membersihkan hati. Berarti tidaklah kita semakin jauh dari Islam, dari sunnah, kecuali hati ini semakin kotor. Hati ini akan semakin berpaling dari akhirat dan semakin berambisi terhadap dunia. Semakin berambisi terhadap dunia. Ya, para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bicara tentang amal, tentang hati dan amal, ya, maka berarti kita bicara Islam. Bicara Islam yang dapat memperbaiki hati dan mensucikannya hanya Islam yang sesuai dengan
tuntunan Rasulullah SAW yang menuntun kita kepada amal saleh hanyalah Islam yang sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus kita perhatikan. Makanya Imam Al-Barbahari berkata, as-sunnatu indana, Islam yang benar, Islam yang sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam akan meluruskan pemahaman dan memperbaiki amal. Perhatikan. As-sunnatu indana at-tamassuku bima kana ali ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim. Menjalankan Islam yang lurus, Islam yang sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sunnahnya akan meluruskan pemahaman, dan pemahaman itu tempatnya di mana? Di hati. Meluruskan pemahaman dan memperbaiki amal. Para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, ternyata hati dan amal disebut dengan takwa. Hati disebut dengan takwa. Amal pun demikian disebut dengan takwa. Mari kita lihat. Hati disebut dengan takwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam doa beliau berdoa, Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, letakkan takwa ke dalam hati kami, wa zakkiha, dan sucikanlah hati kami. Jadi tidaklah hati ini bersih kecuali ada padanya takwa. Tidaklah hati ini bersih kecuali dia sudah menyatu dan bersenyawa dengan hati. Kemudian apalagi para jemaah sekalian, yang bukan Allah Subhanahu wa taala, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau dalam salat Jumat adalah pada khutbah Jumat mengatakan, ittaqullah. Rasulullah SAW menyampaikan, menghimbau para sahabat untuk bertakwa. Lalu beliau mengatakan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, wa yushiru ila sadri sallallahu alaihi wasallam. Beliau menunjuk dengan jarinya, takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini. Ini menunjukkan bahwa hati, yang dimaksud dengan hati itu takwa. Baik. Takwa, salah satu makna takwa. Takwa di dalam Quran itu ada 3 makna. Sebagian disebutkan para ulama, disebutkan oleh para ulama. Tapi semuanya berputar seputar 2 tadi. Yang pertama makna takwa, takut kepada Allah. Jadi kalau kita baca beberapa perintah takwa, diantaranya adalah maknanya takut kepada Allah. Wa iyaya fattaqun dalam surah Al-Baqarah. Dan wa iyaya fattaqun, dan hanya kepadakulah kalian bertakwa. Maknanya apa? Hanya kepadakulah kalian takut kepadaku. Sepatutnya, seharusnya kalian hanya takut kepadaku. Tapi Allah ungkap dengan kata takwa. Makna yang kedua, berarti takwa itu hati. Secara spesifik maknanya takut kepada Allah. Takut kepada Allah Jalla wa'ala. Walaupun takwa tidak hanya takut, tapi bagian dari takwa adalah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua makna takwa adalah meninggalkan maksiat, dan ini amal. Ittaqullah ma'asyaral muslimin, ittaqullah wahai kaum muslimin. Bertakwalah kepada Allah, apa artinya? Tinggalkanlah semua maksiat. Berarti amal. Ketika seorang meninggalkan maksiat, berarti dia beramal, mulai memperbaiki amalnya. Makna yang ketiga takwa artinya taat kepada Allah.
taat kepada Allah. Kita ngaji, ini takwaan, ini ketakwaan. Kita sholat, ini ketakwaan. Kita menjalankan ibadah puasa Ramadan, ini ketakwaan. Makanya para ulama lebih sering menyebutkan takwa itu menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Itu takwa, berarti amal. Jelas ya? Nah, jadi takwa itu adalah hati dan amal. Hati yang takut kepada Allah. Baik, sekarang kita bahas hati yang takut kepada Allah. Kalau kita bicara tentang urutan amalan hati, maka amalan hati yang paling tinggi, dan ingat, ibadah terbaik, walaupun kita tidak sedang beramal, dalam keadaan tidur pun pahalanya tetap mengalir. Yaitu apa? Ibadah apa? Ketika kita beribadah dengan ibadah hati kita. Urutannya begini. Yang paling tinggi, ridho kepada Allah. Ridho kepada Allah Jalla wa'ala. Apa itu ridho? Cinta yang sangat kuat. Cinta yang membuatnya lebih mengutamakan yang dicintai daripada dirinya sendiri. Itu sudah ridho. Makanya dalam surah At-Taubah 100, Allah menyebutkan sahabat Rasulullah itu adalah orang-orang yang ridho kepada Allah. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Dalam hal ini Syekhul Islam Taimiyah berkata, orang-orang yang akan mendapatkan ridho Allah hanya tiga golongan saja. Orang-orang yang akan meraih ridho Allah Jalla wa'ala hanya tiga golongan. Yang pertama, muhajirin. Yang kedua, ansar. Yang ketiga, orang-orang yang mengikuti cara beragama mereka. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Dan orang-orang terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Mengikuti mereka apa? Mengikuti cara beragama sahabat. Jadi amalan hati tertinggi adalah ridho, kemudian cinta. Kalau dia cintanya kuat, itu ridho namanya. Nah, di bawah cinta ada takut dan berharap. Takut dan berharap. Makanya seorang muslim mukmin wajib beribadah dengan tiga kekuatan. Dengan cinta, dengan takut dan harap. Kalau disebut secara mutlak, maka takwa mencakup tiga: cinta, takut, dan berharap. Tapi ketika takwa diiringi dengan kata lain, maka maknanya takut kepada Allah Jalla wa'ala. Kenapa takut? Lebih banyak takwa diartikan dengan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena para jamaah sekali, Allah Subhanahu wa ta'ala, Syekhul Islam menjelaskan. Perhatikan. Beliau ketika ditanya, apa bedanya cinta kepada Allah dengan takut kepadanya? Cinta kepada Allah Jalla wa'ala berkait dengan kelezatan ibadah. Jadi makanya kalau ditanya, kenapa kok saya susah khusyuk? Kenapa kok saya susah menikmati zikir, khusyuk dalam zikir, khusyuk dalam baca Quran, khusyuk dalam menjalankan ibadah? Karena hati ini lebih mencintai dunia daripada Allah. Kemudian khusyuk akan kita rasakan manakala kita lebih mencintai Allah. Al-mahabbatu tatba'ul mahabbah. Al-ladzatu tatba'ul mahabbah. Kelezatan ibadah itu lahir dari cinta. Kelezatan amal itu lahir dari cinta. Kalau tidak bertanya, kalau tidak percaya, tanya orang-orang yang menikmati pekerjaannya. Dia menikmati pekerjaannya. Coba ditanya tukang jahit, Pak, nggak capek Pak? Hasilnya berapa Pak jadi tukang jahit? Ya sehari mungkin paling besar 50.000. Bapak nggak pengen kerja yang lain dulu Pak? Saya menikmati jahit Pak.
Walaupun berjam-jam saya duduk. Karena dia menikmati. Karena dia cinta profesi sebagai seorang penjahit. Coba tanya dokter. Dia dokter, bahkan dia harus bagian misalnya bagian forensik, dia harus rogoh, dia harus bedah, buka perutnya, perut mayit dia buka. Kenapa? Pak, Bapak nggak jijik, Pak? Bapak nggak merasa bau, nggak merasa jorok? Oh, saya suka, justru begini yang saya suka. Jadi ternyata kenikmatan seorang melakukan suatu pekerjaan karena apa? Karena cinta. Kalau itu dalam urusan dunia, bagaimana dalam urusan ibadah? Kenapa kita kurang ibadah kepada Allah Jalla wa Ala? Karena kita kurang mencintai Allah. Itulah cinta kepada Allah terkait dengan kelezatan ibadah. Apa yang dimaksud dengan takut kepada Allah? Adapun takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Jalla wa Ala, kata beliau, wal khaufu, ya, beliau mengatakan al-mahabbatu, mahabbatullah, al-mahabbatu tata'allaqu bidzat, wal khaufu tata'allaqu bil af'al. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala terkait dengan amal. Berkaitan dengan amal, bagaimana kita tetap istiqomah, tetap beramal baik, maka dibutuhkan apa? Takut kepada Allah. Makanya selama kita tidak punya rasa takut kepada Allah atau rasa takut kepada Allah kita lemah, maka jangan berharap kita bisa istiqomah. Makanya para jemaah sekalian dikatakan, siapa yang dikatakan ahli ibadah, siapa yang dikatakan ahli hijrah? Orang yang sudah berhijrah. Orang yang sudah berhijrah, orang istiqamah adalah orang yang takut kepada Allah. Itulah orang yang takut kepada Allah. Itulah orang yang berhijrah. Kalau ada orang berhijrah, alhamdulillah saya sudah taubat, saya sudah hijrah. Tanya, Anda takut pada Allah? Iya, saya masih belajar. Kalau Anda masih berusaha setengah-setengah, maka tidak ada jaminan Anda tetap istiqomah. Karena istiqomah itu istiqomah hati. Kalau tidak didukung oleh istiqomah hati, tidak ada jaminan dia akan tetap dia di atas kebaikan, di atas ketaatan, di atas kesolehan. Ini penting para jemaah. Hijrah yang sungguhnya adalah hijrah hati. Istiqomah yang sungguhnya adalah istiqomah hati. Makanya ketika seorang berhijrah, dia harus belajar agama. Karena yang membuat seorang takut kepada Allah adalah agama, ilmu agama. Allah berfirman pada surah Fatir, "Innama yakhsyallaha min ibadil ulama." Orang yang takut kepada Allah adalah orang yang ngerti agama. Makanya kalau orang hanya hijrah saja tapi bodoh, gak bakalan dia bertahan. Tidak akan bertahan. Dan Allah tidak mau diibadahi dengan kebodohan. Kalau seandainya Allah Jalla wa'ala menerima amal ibadah dengan kebodohan, sungguh Allah akan menerima ibadahnya orang Nasrani itu. Allah akan menerima ibadah Nasrani, tapi ketika mereka beribadah dengan kebodohan, Allah tidak menerima ibadah mereka. Nah, ini para jemaah. Jadi cinta dikawal oleh takut dan berharap. Makanya kita para jemaah tidak boleh takut kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Supaya hati ini tetap cinta, terjaga rasa cinta kita pada Allah. Dan kita tidak boleh berharap kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Supaya apa? Supaya rasa dan kekuatan cinta kita tetap terjaga. Kemudian amal. Amal juga disebut dengan takwa. Karena tadi makna takwa di Al-Quran, taat kepada Allah, menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya. Baik, apa kaitannya dengan Ramadan? Para jemaah, bukankah Allah Jalla wa'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Kenapa hanya kata puasa yang Allah sebut? Karena memang yang diwajibkan hanya puasa. Karena dikatakan kutiba, furidha. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian
Ya, Allah sebutkan satu amalan di antara amalan-amalan di bulan Ramadan, yaitu puasa, karena memang yang wajib hanya puasa. Tapi ingat, Allah hanya menyebutkan satu amalan, contoh saja itu. Tapi bukan berarti dengan puasa saja kita meraih takwa, karena di sana, karena kita bukan hanya mengacu kepada Al-Quran, acuan kita juga hadis. Kan sudah saya katakan tadi, Rasulullah SAW menyebutkan disyariatkannya salat tarawih. Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari, beliau setiap Ramadan bertadarus bersama Jibril Al-Quran, menghatam Al-Quran. Rasulullah SAW pada saat Ramadan beliau banyak bersedekah, bahkan cepatnya beliau bersedekah, menyantuni atau menyalurkan sedekah kepada fakir miskin lebih cepat daripada angin yang kencang. Bagaimana Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang memberi buka puasa kepada orang yang akan berbuka puasa, maka baginya pahala puasa. Orang itu tanpa mengurangi pahalanya sama sekali. Bagaimana Rasulullah SAW, kata Aisyah, karena Rasulullah SAW, ya, Rasulullah SAW mengatakan, inna lisaim da'watul la turab, bahwa orang yang berpuasa itu doanya mustajab. Jadi kita di selama Ramadan disuruh banyak berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Bagaimana Rasulullah SAW, kata Aisyah, karena Rasulullah SAW idza dakhala 10 awakhir syadda mizara, bahwa Rasulullah SAW kalau sudah masuk di 10 hari terakhir, maka beliau mengencangkan ikat pinggang, fokus berkhalwat dengan Allah Jalla wa'ala, yaitu itikaf. Berkhalwat dengan Allah, fokus kepada ibadah. Dia tinggalkan semua urusan dunia untuk lebih membuktikan cintanya kepada Allah dengan amal. Makanya ditinggalkan urusan dunia. Beliau hanya beribadah kepada Allah, ibadah mahdhah, ya, dengan tarawih, dengan baca Quran, dengan zikir, dengan doa. Itu isi iktikaf. Makanya ketika orang beritikaf, kurangi banyak ngobrol, kurangi bergurau, fokus kepada salat malam, kepada membaca Al-Quran, menghatamnya. Dan baca Quran di Ramadan beda dengan baca Quran di bulan lain. Para ulama salaf berkata, baca Quran di Ramadan maksudnya bacaan hatam, bukan bacaan hafalan. Makanya jangan pernah kita kurangi waktu Al-Quran kita di Ramadan dengan menghafal. Hafal itu di bulan Muharram, di bulan Safar, di bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, di bulan Rajab, Sya'ban, itu menghafal. Tapi kalau Ramadan tidak, bulan baca Quran, Al-Quran, menghatam. Sehingga para ulama mengatakan, ya dimaksud dengan baca Quran di bulan Ramadan, menghatam. Oleh karenanya para ulama mengatakan, di antara Imam Ibnu Rajab rahimahullah dalam kitab Al-Batal Ma'arif, larangan menghatam Quran kurang dari 3 hari tidak berlaku di Ramadan. Larangan menghatam Al-Quran kurang dari 3 hari tidak berlaku di bulan Ramadan. Dalam riwayat yang sahih, di mana Utsman ibn Affan radhiyallahu an menghatam Quran dalam satu malam melalui salat malam 30 juz. Utsman menghatam Quran dalam satu malam. Larangan tersebut menghatam Quran, karena Rasul mengatakan tidak akan pernah memahami Al-Quran yang menghatamnya kurang 3 hari. Itu ancaman Nabi alaihissalam. Tapi itu berlaku di bulan selain Ramadan. Berarti yang dimaksud dengan membaca Quran, menghatam. Makanya keliru kalau ada halakoh. Gantian baca Quran, ya 10 ayat saya, 10 ayat sebelahnya. Bukan, menghatam sendiri. Apalagi mengikuti di televisi atau di YouTube atau di radio, dituntun baca Qurannya dan bergantian. Tidak, menghatam sendiri. Itu dimaksud dengan membaca Al-Quran. Para jemaah sekalian, kembali kepada ayat tadi. Allah Jalla wa'ala menyebutkan hikmah besar Ramadan adalah mencapai takwa. Lalu kita kaitkan dengan takwa tadi, hati dan amal. Sementara hati dan amal inilah yang akan menentukan nasib kita ketika kita di akhir hayat kita dan nasib akhirat kita. Karena kalau sudah baik akhir hayat kita, husnul khatimah, maka seterusnya akan merasakan kebaikan, keberuntungan, ya. Karena itulah yang menentukan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan apa? Innamal a'malu bil khawatim.
bahwa nasib akhirat kita ditentukan oleh akhir keadaan kita di akhir hayat. Saya ulangi, sabda Rasulullah SAW, innamal a'malu bil khawatim, bahwa nasib akhirat kita ditentukan oleh keadaan kita di akhir hayat. Di akhir hayat. Berarti apa? Berarti kita harus berjuang sekarang ini. Bagaimana kita bisa bertakwa kepada Allah? Bertakwa kepada Allah Jalla wa Ala. Ya, ini sekarang kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus bertakwa. Bagaimana bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita terus bertakwa? Pastikan diri kita ada takwa. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan terbaik yang mengantarkan kita kepada takwa adalah Ramadan. Tidak ada waktu, tidak ada bulan yang lebih baik, tidak ada momen yang lebih baik yang akan mengantarkan kita kepada takwa yang lebih baik daripada Ramadan. Kenapa? Mari sebutkan, mari cari mana bulan-bulan lain. Yang disebut katanya Rajab adalah bulannya Allah. Yang disebutkan Muharram, Safar, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ada katanya hadis Rasulullah SAW menyebutkan tentang 10 hari pertama Dzulhijjah. Rasulullah SAW mengatakan, "Ma min ayyamin al-'amalu salih fihinna khairun wa habbu ilallah min ayyamil 'ashr." Tidak ada amal yang lebih Allah cintai yang diamalkan yang lebih baik daripada amalan yang dikerjakan pada 10 hari pertama Dzulhijjah. Ya ikhwatal iman, itu hanya dari sisi amal. Tapi penataan hati tidak bisa kita lakukan lebih baik dibanding Ramadan. Dari sisi amal ya, makanya kata Syekhul Islam, amalan di awal 10 hari pertama Dzulhijjah lebih baik daripada amalan di bulan Ramadan. Perhatikan, karena Nabi alaihissalam ditanya, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada amal yang lebih Allah cintai, lebih baik dan lebih Allah cintai daripada amalan yang dikerjakan pada 10 hari pertama Dzulhijjah. Sampai sahabat bertanya, ya Rasulullah, walal jihad, walaupun jihad itu pun kalah dengan amal di 10 hari pertama Dzulhijjah, walal jihad. Kecuali dia berperang, berjihad, dia dengan mengorbankan hartanya dan nyawanya, dia pulang hanya membawa nama. Kalau dia sudah banyak mengeluarkan hartanya, kalaupun dia meninggal sampai wafat syahid, baru dia sama dengan amalan dia yang dikerjakan pada 10 hari pertama Dzulhijjah. Makanya Syekhul mengatakan, amalan yang dikerjakan pada 10 hari pertama Dzulhijjah lebih baik dari amalan Ramadan. Zikir Dzulhijjah lebih baik daripada zikir Ramadan. Sedekah Dzulhijjah lebih baik daripada sedekah Ramadan. Tapi untuk malam, amalan malam, maka amalan di 10 malam terakhir lebih baik daripada 10 malam Dzulhijjah. Jelas? Untuk siang lebih afdal amalan mana? 10 hari pertama Dzul. Kalau untuk malam amal-amalannya lebih baik 10 hari terakhir makanya di Lailatul Qadar, makanya Ramadan ada Lailatul Qadar. Itu pembahasan yang rinci terkait dengan apa yang Allah cintai. Lagi-lagi ibadah. Jelas ya? Berarti ada amal yang lebih dari amal Ramadan. Lalu bagaimana takwa? Nah, karena takwa itu tidak hanya amal, takwa juga adalah hati. Makanya Allah tidak menyebutkan dengan kalian beramal di bulan Dzulhijjah, di awal bulan Dzulhijjah akan mendapatkan takwa. Karena dia hanya fokus kepada amal. Perhatikan, jelas ya maknanya? Jelas gak? Karena 10 hari pertama Dzulhijjah hanya fokus kepada amal. Orang belum sempat, tidak punya ruang dan waktu untuk menata hati. Sementara takwa mencakup hati dan amal. Makanya Ramadan
waktunya lebih banyak, 1 bulan penuh. Apakah 29 hari atau 30? Makanya para jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, Ramadan tidak hanya bulan amal, tapi juga bulan pensucian hati, di mana kita disuruh meninggalkan maksiat. Bulan memupuk ikhlas. Makanya Allah wajibkan puasa. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kenapa hanya puasa yang Allah wajibkan? Karena puasa 2 alasan. Ibnu Rajab menyebutkan kenapa puasa satu-satunya ibadah Allah wajibkan. 2 alasan. Alasan yang pertama, ikhlas atau puasa itu salah satu sebab utama ikhlas. Ada 2 amal yang mengantarkan manusia kepada ikhlas. Yang pertama puasa, yang kedua doa. Makanya Allah Jalla wa'ala menyuruh kita hanya berdoa kepada Allah. Tidak boleh berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Bahwa ibadah itu hanya milik Allah. Tidak boleh kita berdoa kepada selain Allah Jalla wa'ala. Berdoa hanya kepada Allah. Sampai Rasulullah SAW bersabda, ma lam yas'alillah yaghdab alaih. Siapa yang tidak pernah memohon dan berdoa kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Ini jadi yang paling mengantarkan ikhlas puasa. Makanya Ibnu Rajab mengatakan, an-siyam sirrun bainal 'abdi wa rabbi la yatul 'alaihi ghairu li'anna murakkabun baina niyyatin batina la yatul 'alaiha illa Allah wa tarkish litanawul syahwat allati yustakhfa bitanawuliha fil 'ada. Walidzalika qila la taktubul hafadhatu wa qila annahu laysa fihi riya. Kadza qalahu al-Imam Ahmad wa ghairu. Karena puasa itu rahasia antara kita dengan Allah. Karena nggak ada yang tahu dia puasa. Sholat amal terbaik, tapi orang tahu dia sholat. Kelihatan ketika seorang sholat, sehingga seorang bisa riya dengan sholat. Meskipun dia amalan terbaik, amalan yang dicintai Allah, tapi dia amalan yang dekat dari riya. Makanya kata beliau, karena dia ada rahasia antara dirinya dan Allah Jalla wa'ala puasa. Makanya, li'annahu murakkab min niyatin batina. Makanya puasa itu tersusun dari hati, dari niat yang paling dalam. Hati, jadi hatinya, jadi dia hanya bisa apa ya? Maksudnya, jadi dia nggak bisa menunjukkan bahwa ini loh saya puasa. Ketika dia sedang berpuasa, dia tidak bisa pamer bahwa saya puasa, nggak bisa. Apa yang mau perlihatkan? Nih, saya kering bibir saya nih. Puasa. Belum tentu kering-keringnya bibir puasa. Jadi ketika seorang berpuasa tidak punya kesempatan untuk melakukan riya, memamerkan amalannya, makanya dia dikatakan puasa itu rahasia antara dirinya dan Allah Jalla wa'ala. Begitu. Dan di situ diuji rasa takutnya kepada Allah, ketaatannya kepada Allah Jalla wa'ala. Berani nggak dia di belakang, di tempat tersembunyi, di tempat yang tidak ada manusia, tidak ada seorang pun, dia minum, dia makan. Di situ dia terlatih bermuraqabah, merasa dilihat oleh Allah, merasa diawasi oleh Allah. Begitulah orang yang puasa. Makanya coba lihat warung-warung, warteg banyak yang kaki yang bergelantungan tapi ditutup. Kenapa ditutup? Dibuka aja. Kenapa? Berarti mereka walaupun ditutup, ketika kita masuk, enggak deh, kan nggak ketahuan, kan tutup warteg, warung makan, ketutup, udah nggak apa-apa makan. Enggak. Allah tahu. Ikhlas. Luar biasa Ramadan, melatih ikhlas. Sampai-sampai dikatakan, begitu ikhlasnya puasa, mengantarkan manusia kepada ikhlas, sampai malaikat tidak mencatat puasa. Kenapa? Saking halusnya, saking tersembunyinya puasa, sampai malaikat pencatat amal tidak mencatat puasa. Hanya Allah yang menjaga langsung.
Allah yang menerima langsung amalan puasa, malaikat pencatat amal tidak mencatatnya. Sampai dikatakan, pasti orang puasa tidak ada riyanya, pasti ikhlas dia. Subhanallah. Yang kedua, kenapa hanya puasa diwajibkan oleh Allah Jalla wa'ala? Kenapa? Kata Ibn Rajab, karena semua amal yang kita amalkan dari salat sampai jihad tidak aman di akhirat, untuk dirampas dan diambil oleh orang yang pernah kita zalimi di dunia. Bukankah di akhirat kelak ada yang namanya jembatan kecil, kisos? Mungkin kita salat, mungkin kita bersedekah, mungkin kita berzakat, mungkin kita umroh, haji, menyentuh anak yatim, berbuat baik, berbakti pada orang tua, menyentuh anak yatim. Semua itu bisa diambil. Karena kita mungkin banyak yang lupa, ternyata persoalan kita dengan manusia itu akan terus berlangsung sampai di akhirat. Kalau tidak diselesaikan di dunia, pasti diselesaikan di akhirat. Ketika seorang sudah melintasi sirat, lewat sirat sudah selesai, dia selamat dari neraka. Lalu dia tinggal selangkah lagi ke surga. Lalu apa? Lalu akhirnya dia ditahan oleh Allah. Kata dia, ya Allah, kenapa aku ditahan? Karena kamu harus menyelesaikan persoalanmu dengan manusia semasa di dunia. Persoalan apa ya Allah? Kamu dulu punya hutang, kamu nggak bayar. Datang orang yang pernah kita hutangi, kita pernah hutang sama dia. Lupa kita. Lalu orang itu mengatakan, ya Allah, dia dulu punya hutang nggak bayar. Berapa hutangnya? 10.000. Ya Allah, saya mau bayar 10.000. Kata dia, saya nggak mau 10.000. Lalu apa mau kamu? Kata Allah, aku mau pahala sholatnya, diambil seluruh pahala sholat kita. Dari sejak kita puas sholat pertama sampai sholat terakhir diambil semua. Habis pahala sholat kita. Datang lagi. Siapa lagi ini Allah? Ya Allah, dulu dia pernah maki-maki saya. Sakit hati saya. Lalu apa mau kamu? Aku nuntut keadilan ya Allah. Silakan. Saya mau pahala haji dan umrah dia. Diambil seluruh pahala haji dan umrah kita. Habis pahala haji dan umrah. Datang lagi, ya Allah, dulu dia pernah nonjok saya ya Allah. Saya tidak balas. Karena saya bilang nanti di akhirat saya tuntut dia. Baik, apa yang kau mau? Saya nuntut pahala sedekahnya. Diambil seluruh pahala sedekahnya, habis. Apa kata Nabi alaihissalam? Qad ya'ti bi salatin wa siyamin wa zakah wa qad syatama hadha wa akala hadha. Sampai akhirnya dia mengatakan fa'id faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ali ukhidat min sayiatihi thumma turiha ali wa turiha finnar. Ketika masih banyak orang yang menuntut, ternyata dia sudah habis pahalanya. Diambil pahala salatnya, diambil pahala zakatnya, diambil pahala hajinya, diambil pahala umrohnya, diambil pahala sedekahnya, diambil pahala berbakti pada orang tuanya, diambil. Sementara orang-orang yang nuntut dia masih banyak. Akhirnya apa? Akhirnya dosa-dosa orang-orang yang akan menuntut orang tersebut dilempar, dibebankan kepada orang yang sudah dekat dari surga. Lalu apa? Akhirnya dia masuk neraka bukan karena dosanya, tapi dosa orang yang pernah dibolimi. Itulah orang yang bangkrut dari kalangan umatku, kata Rasulullah SAW. Makanya para jemaah, jangan pernah kita hanya baik di mata Allah, tapi bermasalah secara muamalah. Bisa kita pastikan orang yang ahli ibadah adalah orang yang takut kepada Allah. Orang yang ahli ibadah adalah orang yang takut kepada Allah Jalla wa'ala. Dia tidak berani bermasalah dengan manusia. Kalaupun dia melakukan khilafan, pasti segera diselesaikan, segera minta maaf. Lalu dilanjutkan, pada saat orang ini masih dituntut, akhirnya apa?
Akhirnya mereka yang masih ingin menuntut, ya Allah, dia sudah habis pahalanya. Lalu apa yang bisa kita tuntut, ya Allah? Lalu orang itu mengatakan, ya Allah, saya sudah selamat dari sirat. Surga sudah berada di hadapan saya. Sementara saya harus menyelesaikan urusan. Kalau amalan saya diambil semua, saya sudah gak punya amal lagi. Padahal amal itu menentukan. Misalnya orang masuk surga, dia bawa amal apa? Dia bawa amal sholat, pahala zakat, pahala puasa, pahala haji. Dari situ kata masuk surga, kata Allah, kamu tentukan derajatnya. Jadi amal itu yang menentukan derajat di surga. Likullin darajatum mimma amilu, kata Allah. Setelah kamu membawa pahala, nanti pahala yang banyak itu menentukan derajat di surga. Lah dia bagaimana? Belum nyampe surga, pahalanya udah habis. Sudah habis. Akhirnya apa? Akhirnya dia berkata, ya Allah, bagaimana saya masuk surga? Dan bagaimana nanti kalau sudah di surga pun, saya bisa naik derajat saya? Sementara yang menuntut masih banyak. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Kamu dulu puasa Ramadan tidak? Puasa ya Allah. Puasa kamu benar gak? Benar ya Allah. Benar? Allah bertanya, bukan tidak tahu, tapi Allah lebih tahu. Tapi untuk meyakinkan hambanya, kamu yakin puasa kamu benar? Benar ya Allah, saya benar. Makanya Rasul mengatakan, man shoma Ramadan, ayolah puasa karena Allah, jangan karena ingin sehat. Lalu apa? Betul, kamu puasa karena aku. Tapi apakah akan diambil oleh mereka ya Allah? Mereka masih nunggu. Tidak. Pahala puasamu tidak akan aku biarkan mereka ambil. Makanya Allah Jalla berfirman, kullu amal ibni Adam illa siyam fa innahu li. Seluruh amalan kebaikan anak cucu Adam, pada saat dia di akhirat aku beri. Nih, bawa amalannya nih, pahalanya bawa. Bawa nih. Pada saat dihisab, taruh amalan kamu. Kecuali puasa. Puasa tetap Allah pegang, Allah jaga, langsung Allah yang memegang, langsung Allah yang mengambil alih puasa. Makanya pada saat orang menuntut, ya Allah, dia sudah tidak punya pahala, tapi dia punya puasa. Saya minta puasanya, pahala puasa, kata Allah tidak. Fa innahu li, puasa itu pahala amalan khusus untukku, tidak aku berikan pada siapapun. Fa innahu li illa siyam fa innahu li wa ana azibi, dan saya akan memberi ganjaran khusus kepada dia. Akhirnya apa? Ya Allah, terus gimana? Bagaimana nasib saya? Nasibmu, aku masukkan kamu ke surga. Lalu mereka yang menuntut bagaimana? Aku yang menyelesaikan. Lalu aku masuk surga dengan apa? Kamu masuk surga dengan amalan puasa kamu. Makanya di antara pintu surga yang 8, semuanya namanya nama ibadah. Pintu sholat, pintu jihad, pintu zakat, kecuali puasa, namanya pintu royan. Hanya royan yang Allah beri nama khusus pada pintu surga. Kenapa? Berarti karena kebanyakan manusia yang tidak aman pahalanya dituntut oleh orang, di mana banyak manusia yang mungkin atau bisa dipastikan masuk ke dalam surga karena ibadah puasanya. Jadi Anda, kita semua jangan merasa dengan zikir kita, sholat kita, insya Allah saya masuk surga karena sholat saya. Belum tentu. Apakah kita tidak bermasalah dengan orang? Pernahkah kita di jalan kita maki-maki orang ketika kita akan berserempetan dengan dia? Pernahkah kita memaki-maki, melotot kita? Pernah nggak? Pernahkah kita bermasalah muamalah? Ingat, itu semua akan membuat kita dituntut oleh mereka di akhirat. Dan dia menjadi masalah. Pahala amal kita akan diambil oleh mereka. Kecuali puasa. Makanya Allah bilang, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ayolah puasa yang benar. Untuk menata hatimu, untuk lebih membuatmu hatimu ikhlas. Membuat hatimu lebih ikhlas. Dan juga untuk bekal akhiratmu, la'allakum tattaqun. Allah Jalla wa ala surat Al-Imran ayat 102. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan surah Al-Baqarah Allah katakan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bekalilah dirimu untuk menghadapi kematian. Dengan apa? Dengan takwa. Berarti baru puasa saja
dia merupakan salah satu penghantar terbaik husnul khatimah. Kenapa? Karena dia dari sisi hati membuat hati ini ikhlas. Dari sisi amal, amalannya nggak ada riya. Makanya satu-satunya amal yang Allah wajibkan yang membuat kita bertakwa, puasa. Itulah sebabnya la'allakum tattaqun. Satu. Yang kedua, para jamaah sekalian, berbicara tentang hati, tidaklah disebut takwa kecuali hati yang bersih. Makanya tadi dalam doa Nabi alaihissalam beliau mengatakan apa? Allahumma atin anfusana taqwaha wa zakkiha, ya Allah, letakkanlah ketakwaan di dalam hatiku dan bersihkanlah ia. Jadi tidaklah hati dikatakan hati yang bertakwa kecuali hati yang bersih. Dan hati yang bersih itu yang ada padanya 3 kriteria kata Ibnu Qayyim. Yang pertama, yang dibersihkan virus-virus di dalam hati, ya, dengan apa? Dengan taubat. Dan Ramadan bulan taubat. Makanya Rasulullah SAW bersabda, ya baghiyal khairi aqbil, wa ya yusubba yunadi munadi minas sama. Kemudian ada suara dari langit terdengar, yang mana suara itu berkata, berbunyi, wahai orang-orang yang akan berbuat baik, fokuslah kamu dengan kebaikan kamu di bulan Ramadan. Wa ya baghiyash syarr aqsir, wahai orang-orang yang suka bermaksiat, hentikan maksiatmu. Makanya khusus Ramadan, pada saat akan masuk Ramadan, Allah buka pintu surga dan Allah tutup pintu neraka. Ramadan bulan taubat. Makanya Ramadan para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala kita harus jadikan sebagai momen untuk menata dan membersihkan hati. Dengan pertama dengan taubat, tujuan yang membersihkan virus-virus dalam hati. Yang kedua, ya, yang kedua adalah menguatkan daya tahan hati. Setelah dibersihkan virus-virusnya, lalu kita kuatkan daya tahannya. Menguatkan daya tahan hati dengan meninggalkan seluruh maksiat. Makanya puasa bukan maksudnya menahan lapar dan haus. Rasulullah SAW menyebutkan puasa yang Allah inginkan seperti apa? Ma lam yada' qaulaz zur wal 'amala bi falaysa lillahi hajah fi ayyada ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang berpuasa tapi masih berbohong, maka Allah tidak membutuhkan puasanya. Berarti puasa ini maksud yang membuat seorang mampu meninggalkan semua maksiat. Dan inilah proses penataan hati, proses pembersihan hati, penguatan daya tahan hati. Bitarki jami'i ma haramallah, dengan meninggalkan semua yang diharamkan oleh Allah Jalla wa Ala. Yang ketiga, memberi hati gizi dan makanannya. Apa itu gizi dan makanan hati? Yaitu wirid, amal-amal yang wirid, amal-amal yang rutin kita kerjakan. Ramadan para jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, ada 5 amalan utama. Dan ini adalah makanan terbaik hati. 5 amalan yang merupakan gizi dan makanan hati terbaik. Terbaik loh. Kalau kita kasih makan terus selama Ramadan, hati ini, dia akan menjadi hati yang kuat, hati yang sehat, siap untuk istiqamah 11 bulan ke depan. Apa itu? Yang pertama, puasa. Yang kedua, sholat malam atau sholat taraweh. Makanya 10 hari terakhir Rasul lebih memilih sholat malam, walaupun sebagian ulama mengatakan sholat malam, sholat taraweh. Khilaf para ulama. Ala kulli hal, kita menghargai masing-masing pendapat. Masing-masing pendapat. Jadi silakan bagi yang mau sholat taraweh di 10 hari terakhir, dan silakan juga bagi yang memilih sholat malam, yaitu setelah tengah malam.
Yang ketiga, menghatam Quran. Menghatam Quran berulang-ulang. Ini amal utama. Yang keempat, bersedekah. Rasulullah SAW beliau hidupnya sederhana, sangat miskin beliau, tapi beliau banyak bersedekah di bulan Ramadan. Yang kelima, amal utama adalah ta'jil fitr. Ta'jil, saim, memberi bukaan, makanan kepada orang-orang yang akan berbuka puasa. Inilah 5 amal utama. 5 amal utama. Ya, 5 amal utama Ramadan yang merupakan gizi dan makanan hati. Puasa Ramadan, salat tarawih atau salat malam, kemudian menghatam Quran, kemudian sedekah. Ya, ini di samping selain kata ulama, kita nggak bicara salat, kita tidak bicara salat fardu, itu sudah masuk. Nggak benar dia sedekah iya, kemudian memberi buka puasa kepada orang yang berpuasa, tapi dia tidak salat, nggak benar. Karena hal ini tidak kita lakukan di bulan lain. Nggak ada puasa wajib di bulan Syawal, nggak ada. Nggak ada sholat malam di awal malam. Justru pada saat bulan lain yang lebih afdol itu sholat tahajud mendekati subuh. Semakin mendekati subuh, sholat malam dan witir lebih afdol. Khusus Ramadan dimajukan waktunya di awal malam. Sebagaimana yang Rasulullah SAW lakukan, sholat tarawih di awal malam. Khusus. Dan dianjurkan berjamaah. Salat malam tidak termasuk yang disunnahkan berjamaah. Makanya para ulama, Imam Ahmad ditanya, boleh nggak seorang dengan sengaja mengundang kaum muslimin mengerjakan salat malam berjamaah? Tidak ada tuntunannya. Tidak ada tuntunan Rasulullah SAW melakukan salat malam berjamaah, tidak ada tuntunannya. Makanya Rasul tidak pernah ngajak istrinya salat malam berjamaah, tidak. Ayo cari dalilnya. Silakan cari sampai onta masuk ke lubang jarum. Cari Rasul pernah bangun istrinya ayo salat malam, nggak pernah. Beliau membangunkan hanya salat witir. Tidak pernah beliau bangun ayo salat malam. Beliau lakukan itu kapan? Membangunkan istrinya salat malam di Ramadan, itu pun di 10 hari terakhir. Coba lihat riwayatnya. Itu yang beliau lakukan sallallahu alaihi wasallam. Jadi para jemaah sekalian, beda dengan salat tarawih atau salat malam di Ramadan. Dianjurkan dilakukan di awal malam, dianjurkan berjamaah, dianjurkan dikerjakan di masjid. Makanya ditanya para ulama, mana yang lebih afdal, salat tarawih di rumah, di masjid? Kenapa demikian? Yang pertama, karena contoh Rasulullah SAW, beliau 3 hari berturut-turut salat tarawih di masjid bersama sahabatnya. Yang kedua, syiar, meninggikan dan mengangkat syiar Allah, syiar agama Allah Jalla wa'ala. Kalau orang semuanya salat tarawih di rumah, syiarnya mana? Tentu dalam keadaan seperti ini, tentu kalaupun di masjid, saudara harus menerapkan prokes. Kalau itu tidak dilakukan, mungkin sebaiknya di rumah. Padahal kaidah umum berkata, berdasarkan sabda Nabi alaihissalam, "Alaikum bi buyutikum, fa inna khayra salatil mar'i bi baitil maktuba." Kerjakan seluruh salat di rumah. Karena sebaik-baik tempat salat seseorang adalah rumah, kecuali salat fardu. Nah, salat tarawih, salat fardu, salat sunnah. Sunnah, betul tidak? Tapi kenapa lebih afdal di masjid? Karena Ramadan. Karena tarawih adalah salah satu amal utama untuk menguatkan, memberi makan dan gizi hati. Sementara doa pelengkap. Doa melengkap, mengawal kita itu tetap fokus pada sholat. Jadi doa itu pengawal, membuat kita fokus terhadap puasa kita, terhadap baca Quran. Karena yang namanya ibadah itu ada turunnya, ada naik turunnya, betul tidak? Puasa, kadang semangat, kadang aduh lemes nih, nggak kuat puasa. Demikian pula baca Quran, demikian pula tarawih. Sekarang coba kita lihat jamaah sekalian. Apakah mereka yang sholat tarawih mengalami kemajuan atau mengalami kemunduran? Kemajuan, softnya. Dan itu terus menerus setiap tahun begitu. Di awal-awal, jangankan tarawih, subuh membludak. Sampai anak-anak kecil, masya Allah, biasa nggak pernah ke masjid. Anak-anak semua ke masjid.
Tapi coba biarkan waktu berlalu hari demi hari. Coba pada Ramadan itu lihat, kalau kita bicara tuntunan Nabi alaihissalam, Rasul itu di sebulan pertama dan kedua beliau biasa tetap bekerja, tetap berdagang, tetap melakukan kegiatan-kegiatan duniawi, juga ibadah. Beliau tidak fokus juga hanya ibadah, tidak. Sebulan pertama, sebulan kedua beliau tetap mengerjakan kegiatan beliau, aktivitas beliau dan ibadah. Tapi 10 hari terakhir beliau tinggalkan semua kegiatan, fokus. Kalau kita tidak, awalnya semangat, lama-lama mau maju, mengalami kemajuan, sopnya menurun. Jadi tradisi kita sama tidak dengan petunjuk Rasulullah SAW, sama tidak dengan contoh Rasul yang mana di akhir Ramadan justru harus apa? Lebih meningkatkan semangat, tapi malah menurun, malah merosot. Kenapa demikian berjamaah? Karena kita tidak didukung dengan doa. Kita butuh stabilitas, istiqomah, tetap puasa, tetap supaya di akhir kita naikin lagi. Semangat dinaikin lagi, makanya banyak berdoa. Terus apa lagi kata para ulama? Iktikaf, supaya lebih fokus lagi. Karena kadang-kadang kita puasa lihat perempuan, astagfirullahaladzim. Kita puasa lihat begini, banyak godaan. Udah, tinggalin. Tinggalin semua yang menggoda, fokus ke masjid. Makanya tidak sah iktikaf kecuali di masjid. Makanya ulama beda pendapat. Apakah di masjid, semua masjid, atau hanya masjid yang ada sholat Jumatnya, masjid jami, atau hanya 3 masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa? 3 pendapat ulama. Berdasarkan hadis Aisyah, Rasulullah SAW mengatakan, la i'tikafa illa fi 3 masajid. Tidak sah i'tikaf kecuali 3 masjid. Jadi nggak boleh i'tikaf di masjid ini, nggak boleh ikhlas. Jadi kalau gitu tidak ada i'tikaf. Ini bergurau. Nggak usah serius. Menurut pendapat yang pertama. Karena menurut mereka yang sah itu i'tikaf hanya di 3 masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa. Para ulama yang lain mengatakan tidak, itu hanya afdholiyah. I'tikaf terbaik di 3 masjid itu. Tapi bukan berarti di masjid lain tidak sah, memang tidak afdhol. Ya gimana kalau kita tidak berada di sana? Apalagi di masa pandemi gini, apalagi vaksin kita nggak diakui Saudi. Yang sudah divaksin dengan Sinovac tidak bisa masuk Saudi. Karena Saudi tidak mengakui vaksin kita. Jadi yang belum divaksin, vaksin lagi dengan vaksin yang lain. Begitu para jemaah sekalian. Ini hal yang menyedihkan bagi kita. Ya. Jadi kita mau i'tikaf. Kata ulama, boleh i'tikaf di masjid yang ada sholat Jumatnya. Dan inilah pendapat yang lebih dekat berdalil. Jangan i'tikaf di musola. Karena membuat kita harus keluar untuk sholat Jumat. I'tikaflah di masjid. Sampai detik ini masih banyak pertanyaan, Ustaz boleh nggak i'tikaf di rumah? Kalau di rumah namanya nginep. Kalau di rumah namanya nyantai. Allahu Jalla berfirman, wa antum aakifuna fil masajid, dan kamu beriktikaf di masjid. Masjid yang maksud sebagaimana dijelaskan oleh hadis Rasulullah SAW, masjid jami', masjid yang ada sholat Jumatnya. Dan ini ya adalah pendapat yang sahih. Untuk apa? Supaya lebih fokus dengan apa? Dengan 5 amal utama ini. Jadi walaupun kita i'tikaf bukan berarti tidak bersedekah. Bisa kita sedekah. Ada mobile banking kok. Iya kan? Kita titipin istri nih, salurin ke sekian sini. Bisa. Atau di sini kita mau bersedekah. Ada saudara kita yang lagi butuhkan apa? Kita kasih. Juga di sini kita berapa butuh dana untuk takjil, kita bantu. Kemudian fokus menghatam Quran. Coba kalau kita sambil dagang, sambil kerja, bisa nggak hatam Quran? Tapi apa dengan itu? Menghafal Quran. Ingat, itu tujuan i'tikaf, yaitu fokus pada 5 tadi. Ya, puasa sambil lebih fokus, baca Quran tarawehnya, kemudian baca Quran bisa hatam berulang-ulang, kemudian juga bersedekah, kemudian juga memberi takjil. Dan puncaknya Lailatul Qadar. Puncaknya Lailatul Qadar. Para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Makanya para jemaah sekalian, Lailatul Qadar itu tidak hanya Allah berikan keutamanya kepada mereka yang ada di masjid. Karena wanita yang haid bagaimana? Wanita yang nifas bagaimana? Mereka tidak bisa sholat, mereka tidak berada di masjid. Mereka tidak beriktikaf, terhalang oleh halangan syar'i, yaitu haid dan nifasnya. Bagaimana? Karena Allah Jalla wa'ala adalah Tuhannya laki-laki dan Tuhannya perempuan yang suci dan yang haid. Makanya Allah Jalla wa'ala dengan rahmatnya mengatakan,
ya berdasarkan lisan Rasulullah alaihissalam bahwa yang mendapatkan Lailatul Qadar bukan yang salat malam, tapi itu salah satu cara untuk menggapai Lailatul Qadar. Bahwa Lailatul Qadar bukanlah yang mereka yang banyak baca Quran, itu salah satu cara untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi yang akan mendapatkan Lailatul Qadar yaitu amalan yang bisa dilakukan oleh laki-laki yang itikaf, yang tidak itikaf, laki dan perempuan yang suci dan yang sedang haid. Apa itu? Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kalau malam ini diduga Lailatul Qadar, amalan apa yang saya amalkan? Rasul mengatakan salat malam? Tidak. Rasul mengatakan berzikir? Tidak. Rasul mengatakan baca Quran? Tidak. Kata Nabi alaihissalam, pada saat malam yang kamu duga Lailatul Qadar, malam-malam ganjil, kamu berdoa, baca doa ini, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Jadi bapak sekalian yang ada di masjid pada saat malam ganjil, Allahumma innaka afuwun, terutama dibaca di saat witir, di saat kunut witir. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun. Ibu-ibu yang ada di rumah yang tidak itikaf, baik dalam keadaan suci maupun sedang haid dan sedang nifas, baca Allahumma innaka afuwun. Untuk apa? Supaya keutamaan Lailatul Qadar bisa didapat sebagai bekal terbaik akhirat. Ingat, keutamaan Lailatul Qadar sebagai bekal terbaik akhirat. Makanya Allah Jalla wa'ala berikan kepada kita semua yang ada di masjid maupun yang tidak di masjid melalui satu amal yang bisa dilakukan oleh semua, itu melalui doa. Dan itulah penjelasan dan gambaran bagaimana kita bisa meraih husnul khatimah melalui Ramadan, dan akhirnya diakhiri Ramadan dengan sedekah atau dengan zakatul fitr. Apa tujuannya zakatul fitr? Makanya dilakukan kapan? Di malam takbiran. Lebih utama pada saat hari raya, pada saat kita akan berangkat kita sholat, itu yang lebih afdal. Kenapa disyariatkan sedekatul fitr? Tujuannya zakatul fitr atau sedekatul fitr, tujuannya adalah untuk menutup kekurangan puasa. Makanya banyak ayat dan hadis, contoh menebus dosa, menebus kesalahan kita, itu insya Allah dengan puasa atau dengan bersedekah. Jadi kenapa ada zakatul fitr? Tujuannya menutup kekurangan yang ada pada puasa Ramadan. Karena puasa Ramadan adalah salah satu amalan utama yang dapat kita bawa pada saat kita meninggal, yang sangat mengantarkan kita kepada ikhlas, yang sangat mengantarkan kita kepada takwa. Sekarang saya tanya, ada nggak puasa kita yang sempurna selama 30 hari? Tentu banyak kekurangannya kan? Nah, kekurangannya kita, Allah tidak mau puasa kita banyak kekurangannya, karena puasa salah satu amalan yang akan Allah jaga betul. Allah nggak mau puasa yang Allah jaga, Allah pegang khusus, Allah jaga khusus, banyak kekurangannya. Makanya kata Allah, kamu wajib sedekah, kamu wajib zakatul fitr. Zakat fitr ya Allah, iya. Yang kaya saja tidak, itu zakatul mal. Wajib atas siapa? Makanya banyak bertanya, Ustaz, kalau orang nggak punya duit, apakah dia tidak wajib zakatul fitr? Emangnya zakatul mal? Zakatul fitr wajib atas setiap orang kaya, orang miskin, budak, orang yang bebas, anak, orang dewasa, bayi pun wajib zakatul fitr. Kenapa? Tujuannya kalau dia bayi untuk menyempurnakan kekurangan pada puasa orang tuanya. Karena begitu banyak kekurangan-kekurangan pada puasa Ramadan kita. Itu hikmah tujuan disyariatkan zakatul fitr. Makanya zakatul fitr jangan disalurkan, jangan ditampung, diterima sebelum berakhirnya Ramadan. Kecuali ada hajat yang mendesak, baru bisa dilakukan 2 hari sebelum hari Idul Fitri. Kalau tidak ada hal yang mendesak, maka lebih baik di malam takbiran disalurkan atau di hari raya sebelum sholat Id. Allahu ta'ala alam. Demikian kajian kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu wasallam wa barak ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kita jawab sedikit pertanyaan, lalu kita salat zuhur ya. Zuhur berapa menit lagi? Masih 5 menit lagi ya? 5 menit lagi? 5 menit ya? Ustaz, bolehkah tarawih baca surat pendek atau panjang? Nah, salat tarawih dianjurkan kalau ingin melaksanakan salat tarawih Rasul, maka bacaannya panjang. Kalau bacaannya pendek berarti jangan 8 rakaat. Umar tahu diri.
Sahabat Rasulullah tahu diri bahwa mereka tidak sanggup mengerjakan tarawihnya Rasul, makanya mereka memperbanyak jumlah rakaatnya. Makanya ada rakaat, ada tarawih Rasul, ada tarawihnya sahabat, tarawihnya salaf, ada tarawihnya kita. Tarawihnya Rasul, bacaannya panjang, rakaatnya sedikit. Itu tarawihnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tarawihnya salaf, bacaannya pendek, rakaatnya banyak. Tarawih kita, rakaatnya sedikit, bacaannya itulah kita. Padahal dia salah satu amalan utama. Baik. Bacaan Lailatul Qadar baiknya dibaca setelah maghrib sudah tarawih. Baca Lailatul Qadar kan di malam ini juga Lailatul Qadar. Ya, ba'da Isya kan nggak ada ketentuan waktunya. Ba'da Isya baca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ba'da tarawih dibaca lagi. Mau tidur dibaca lagi. Kalau ternyata kita bangun untuk sahur kan belum berakhir malam. Iya kan? Kita bangun sahur, baca Allahumma innaka afuwun tuhibbul. Jadi dibaca berulang-ulang. Tidak dibatasi waktunya pada waktu tertentu. Dan tidak ada larangan kalau kita sudah baca tidak boleh baca lagi, tidak. Ana mau tanya, apakah seorang wanita haid harus beriktikaf? Lah, iktikaf sunnah. Iktikaf sunnah dan boleh wanita beriktikaf karena Rasulullah SAW menyediakan tempat khusus bagi istri beliau untuk beriktikaf. Jadi boleh wanita beriktikaf selama ada tempat khusus bagi wanita. Kalau tidak ada tempat khusus jangan, dan tidak boleh wanita beriktikaf karena nanti takutnya fitnah. Iktikaf adalah ibadah yang sunnah bagi laki dan perempuan. Kalau ada tempat khusus dan tidak ada fitnah, ya. Baik. Terakhir, sudah semua ya. Aduh. Baik, saya kira cukup. Kita akan menjelaskan kabar majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.